Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari katakan, Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, berkenan-Mu ya Tuhan. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu saat malam hari ini. Kini Engkau memberkati ibadah kami secara online ini ya Tuhan, pria-pria Hagios. Biar kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah setiap kami yang pada malam hari ini memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kini Engkau menjadi pengharapan kami, memberkati ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Oke Bapak-Bapak, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan satu pujian, yaitu Tuhanlah Gembalaku. Berjalan di dalam lembah kegelapan, kebajikan, kemurahan akan selalu mengikutiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan membaringkan aku di padang rumput hijau. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, kebajikan, kemurahan akan selalu mengikutiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan membaringkan aku di padang rumput hijau. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan membaringkan aku di padang rumput hijau. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, bawa ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku ke jalannya yang benar, dan membaringkan aku di padang rumput hijau, dan membaringkan aku di padang rumput hijau, dan membaringkan aku di padang rumput hijau. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama merendahkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang menolong mengurapi kami semua. Dimanapun kami ada, dimanapun kami tinggal, ketika kami mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan yang akan memimpin, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terlebih firman-Mu itu boleh berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu itu boleh menolong kami Tuhan. Dan kami meyakini firman itu akan memberkati setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu
Berkati bapak-bapak yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan tolong dan Tuhan bekerja di dalam ibadah kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebahagiaan. Bahagia adalah suatu keadaan di mana emosi, karakter, rasa senang itu terekspresi di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain masih ada banyak orang yang berusaha mencari tahu tentang kebahagiaan itu yang sebenarnya. Kalau boleh saya katakan, kebahagiaan tidak bisa diungkapkan dengan sebuah kata-kata, tetapi itu bisa kita rasakan dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin mengalami kebahagiaan. Setiap orang ingin menikmati kebahagiaan itu, baik lansia, dewasa, anak-anak, bahkan balita ingin merasakan dan menikmati yang namanya kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidaklah terjadi dengan begitu saja. Kebahagiaan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus kita usahakan, harus kita perjuangkan. Setiap orang masing-masing punya cara untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Bahkan masing-masing orang pun juga punya cara, punya pemikiran yang berbeda-beda untuk mengartikan yang namanya kebahagiaan. Ada orang-orang yang mengartikan begini, kebahagiaan itu adalah ketika semua apa yang menjadi keinginan kita itu dapat terpenuhi. Baru kita berkata, inilah kebahagiaan. Ada orang-orang yang berkata demikian. Nah maka itu sore hari ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama melihat tentang kebahagiaan dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Nah di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan di sana, firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita tahu Rasul Paulus adalah sesosok pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Namun tantangan, persoalan, masalah, segala kesulitan yang dihadapinya menjadi sebuah tekanan. Bahkan menjadi sesuatu persoalan yang serius yang dihadapi oleh Paulus. Dan itu membuat seolah-olah seorang yang bernama Paulus itu jauh dari apa yang namanya kebahagiaan. Namun kalau kita pelajari, ketika Paulus menulis ayat ini, ketika Paulus menyampaikan ayat ini, menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus ingin mengajarkan kepada mereka dan juga ingin mengajarkan kepada saya dan saudara pada sore hari ini, bahwa untuk berbahagia, untuk menemukan kebahagiaan, untuk bisa merasakan, mengalami yang namanya kebahagiaan, Paulus berkata itu ternyata tidak sulit. Dan Paulus berkata dengan cara kita bersuka cita. Di dalam ayat ini yang kita baca tadi dalam kitab Filipi pasal yang keempat, bagaimana ternyata persoalan, kesulitan yang kita hadapi itu masih memungkinkan saudara dan saya untuk bisa bersuka cita. Untuk kita bisa mengalami apa yang namanya kebahagiaan. Nah berbahagia itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Sebuah keputusan yang harus kita putuskan. Dan itu tidak terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Di sekitar kita boleh terjadi suasana sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sekitar kita boleh terjadi sesuatu yang membuat daging kita tidak merasa tidak nyaman. Tetapi bersukacita, berbahagia adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Dan ini yang
Paulus ajarkan. Dan ini yang Paulus ingin teladankan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kepada saudara dan saya di sore malam hari ini. Ketika saya merenungkan, Paulus menulis ayat itu kepada jemaat di Filipi. Tentunya ada sebuah alasan. Ketika Paulus meminta kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita, dan bersukacitalah. Tentunya Paulus punya alasan. Tidak hanya sekedar Paulus inginkan mereka bersukacita. Tetapi ada satu alasan yang sangat serius yang kita akan harus pelajari sore malam hari ini. Sesungguhnya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita melihat kembali di dalam kitab Filipi tadi pasal yang keempat, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan ketika Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi mulai sukacita mereka berkurang. Mulai mereka tidak bisa bersukacita. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi alasannya? Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, kita Filipi di situ dikatakan di mana ada sebuah kejadian di tengah-tengah jemaat ada di Filipi. Kalau boleh dikatakan di sana ada yang namanya pertengkaran. Di jemaat Filipi sedang terjadi pertengkaran. Kebersamaan, hubungan di antara jemaat sedang dalam keadaan tidak harmonis. Ayat yang kedua dikatakan Euodia aku nasihati dan Sintika aku nasihati supaya sehati, sepikir di dalam Tuhan. Di antara mereka sedang ada ketidaksehatian terjadi. Di antara jemaat yang ada di Filipi, satu dengan yang lainnya sedang terjadi yang namanya sebuah pertengkaran, perselisihan. Dan hal ini Paulus melihat, Paulus menyampaikan untuk agar jemaat di Filipi menjadi jemaat yang tak bersukacita. Karena perselisihan itu bisa menghilangkan sukacita. Ketidakharmonisan hanya akan memunculkan keegoisan satu dengan yang lainnya. Dan keegoisan itu yang akan membuat satu dengan yang lainnya untuk saling menjatuhkan. Dan tentunya di sana pasti tidak ada yang namanya sukacita. Kalau si A, si B, si C dalam kondisi tidak harmonis, terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman, itu akan membuat mereka tidak bersukacita ketika mereka ada bersama-sama. Itu akan membuat mereka tidak bisa bersukacita ketika mereka bertemu bersama-sama. Dan itu yang Paulus ingin ingatkan dan Paulus ingin ajarkan. Mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami hal yang sama. Tetapi kalau hal itu terjadi, Paulus mengajarkan. Paulus juga pernah berselisih dengan teman sesama pelayan Tuhan. Tetapi hal itu diselesaikan dengan baik. Perselisihan itu tidak membuat sukacita Paulus berkurang ataupun hilang. Tetapi itu malah mengajar Paulus bagaimana dengan perselisihan itu membuat mereka bisa saling menyadari bahwa mereka harus saling memperlengkapi. Ini yang terjadi di antara jemaat di Filipi, sedang terjadi pertengkaran. Dan yang kedua, dikatakan di sana di jemaat yang ada di Filipi itu, jemaat Filipi adalah jemaat yang sudah mulai kehilangan nilai dari suatu kebaikan. Jemaat Filipi adalah jemaat yang suka berbuat baik, suka menolong, suka memberikan bantuan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika waktu terus berjalan, jemaat di Filipi sudah mulai menghitung, mulai berpikir untung dan rugi ketika melakukan sebuah kebaikan. Jemaat yang ada di Filipi sudah mulai berpikir menghitung untung rugi ketika berbuat sesuatu yang baik.
Mungkin ada banyak faktornya ketika mereka berpikir seperti itu. Atau mungkin yang terjadi mereka kecewa. Bisa hal itu membuat mereka akhirnya memutuskan untung rugi untuk berbuat baik. Ada pepatah yang berkata seperti ini. Nila setitik merusak susu sebelanga. Semua kebaikan yang sudah pernah mereka perbuat, semua kebaikan, kasih yang pernah mereka berbuat, yang pernah mereka lakukan di antara sesama ataupun kepada orang lain, kepada orang yang di luar mereka, seolah-olah bisa terhapuskan dengan sebuah kesalahan yang sekali yang mereka lakukan. Jadi itu membuat mereka seolah-olah berbuat baik itu adalah sesuatu yang menjadi untung dan rugi. Jemaat di Filipi mungkin berpikir kebaikan yang selama ini dia lakukan, yang mereka lakukan, sudah dilupakan dengan begitu saja ketika ada satu kesalahan yang diperbuat. Bisa hal itu terjadi. Atau mungkin yang mereka alami, bahwa semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan kepada sesama atau kepada jemaat atau kepada orang yang di luar jemaat, ketika mereka melakukan kebaikan itu, mereka mendapatkan balasan yang namanya kejahatan. Disalah mengertikan kebaikan yang mereka lakukan. Disalah artikan menjadi tidak baik ketika mereka melakukan apa yang namanya kebaikan. Dan itu bisa membuat jemaat di Filipi berpikir, bahwa tidak perlu lagi melanjutkan berbuat apa yang namanya kebaikan. Jemaat di Filipi sudah mulai kehilangan nilai untuk suatu kebaikan. Dan bahkan kalau kita melihat jemaat yang ada di Filipi, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jemaat di Filipi sedang khawatir. Nah, kekhawatiran ini kalau boleh saya katakan seperti virus yang tidak terlihat tetapi memberi dampak. Kekhawatiran ini memberikan pengaruh yang tidak baik di antara sesama, di antara jemaat yang ada di Filipi. Dan itu terjadi. Paulus berkata dan Paulus melihat bahwa mereka sedang dalam keadaan khawatir. Nah, khawatir tentang apa? Kita nggak tahu, nggak dituliskan di sana. Tetapi dikatakan ayat yang ke-6 tadi jelas berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran yang dialami oleh jemaat di Filipi bukan karena satu hal, dua hal, tetapi mungkin ada banyak hal yang terjadi. Dan bisa salah satunya adalah tentang kebutuhan hidup mereka. Salah satunya tentang kebutuhan hidup. Kita tidak tahu. Tetapi Paulus berkata, jangan biarkan kekhawatiran itu mengambil sukacita, mengurangi sukacita. Makanya Paulus berkata, sekalipun di antara mereka sedang terjadi ketidakharmonisan, sekalipun di antara mereka sedang merasakan di mana kasih yang mereka lakukan disalahartikan, disalah mengertikan, bahkan dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Bahkan di saat-saat mereka sedang mengalami kekhawatiran, Paulus mengingatkan kepada mereka, jemaat di Filipi, agar jangan sampai untuk tidak bersukacita. Makanya Paulus tadi berkata, bersukacita dan bersukacitalah senantiasa. Sore hari ini saya dan saudara mungkin juga pernah mengalami hal yang sama seperti jemaat di Filipi. Kita berbuat baik tetapi yang kita terima malah sebaliknya. Kita menolong, bukan ucapan terima kasih yang kita terima, malah hujatan bisa kita dapatkan. Itu bisa terjadi. Mungkin kita sudah banyak melakukan segala sesuatu, tetapi bukannya orang merespon dengan positif, tapi bisa menimbulkan sebuah pertengkaran. Bisa terjadi di dalam kehidupan kita.
Tetapi kalau sore hari ini kita mendengar firman ini, kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Paulus berkata, memang persoalan, memang masalah yang datang di dalam kehidupan kita, itu bisa mempengaruhi, bisa menghambat. Bahkan kalau kita tidak menyadari, itu bisa membuat saya dan saudara tidak bisa bersuka cita. Tetapi kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, Paulus sudah mengalami, jemaat di Filipi sudah mengalami. Mari kita mau juga belajar. Hari ini masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi sukacita tidak boleh pergi dari kehidupan saya dan saudara. Bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan. Nah, kalau kita kembali, sukacita yang seperti apa yang bisa membuat saudara dan saya mengalami yang namanya sebuah kebahagiaan? Apakah kita sama seperti mereka-mereka ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, pergi ke tempat-tempat di mana di sana bisa mendapatkan penghiburan, pergi ke tempat-tempat di mana makan minum yang enak-enak, pergi ke tempat di mana kita bisa melampiaskan hobi, kesenangan kita, ke tempat-tempat di mana kita seolah dalam tanda petik di sana kita bisa mendapatkan sukacita. Mungkin ada sebagian orang melakukan dengan cara seperti ini. Atau mungkin ada banyak orang yang juga punya prinsip untuk bisa bersukacita, untuk bisa merasakan kebahagiaan. Mereka melakukan dengan cara-cara yang seperti ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Kembali ke Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa sukacita itu yang Tuhan inginkan adalah, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi sukacita kita bukan karena yang lainnya, tetapi hanya dikatakan bersukacitalah karena Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau sukacita kita itu atas dasar kita bisa makan minum enak, kita bisa melampiaskan hobi kita, kita bisa pergi ke tempat-tempat di mana seolah-olah hiburan di sana ada, maka sukacita kita tidak akan pernah bisa terus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena apa yang ada di sekitar kita itu suatu saat tidak akan ada lagi. Seberapa banyak kita bisa menikmati makanan-makanan yang enak-enak. Kalau terlalu banyak makanan enak membuat tubuh kita sakit. Itu jadi membuat kita juga kehilangan sukacita bisa terjadi. Ke tempat-tempat di mana seolah-olah kita bisa melampiaskan hobi, kesenangan kita. Berapa banyak, bukannya kita tidak boleh melakukan aktivitas, berolahraga dan sebagainya. Yang dimana kita menyalurkan kesenangan kita, bukan tidak boleh. Tapi berapa banyak orang-orang yang melakukan hal ini, malah di sana munculnya persoalan baru. Makanya Paulus berkata, sukacita yang kita lakukan, sukacita yang kita kerjakan, itu adalah sukacita karena alasannya sebab Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Dan itulah yang akan membuat sekalipun persoalan begitu banyak datang dalam hidup kita. Persoalan yang kita hadapi sangat berat dalam kehidupan kita. Karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Itu yang akan membuat kita tetap kuat. Ini yang Paulus inginkan. Ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kamu bersukacita, jangan karena alasan yang lainnya. Tetapi bersukacita karena Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Paulus melihat jemaat di Filipi harus diberi nasihat. Karena mereka sedang punya persoalan. Karena mereka sedang ada permasalahan. Agar mereka tetap bersukacita. Saudara dan saya sore malam hari ini juga diingatkan agar kita tetap bersukacita. Bahkan harus bersukacita.
Sekalipun saat ini, situasi saat ini, kesulitan ekonomi, bahkan masalah kesehatan, bahkan mungkin masalah-masalah yang lainnya, pekerjaan, sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sedang mengancam kita, sedang membahayakan kita. Tetapi ketika kita dengar firman Tuhan ini, biar kita, saudara dan saya, tetap bersuka cita. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, kalau boleh kita bertanya, kenapa Tuhan inginkan saya dan saudara bersuka cita? Alasan yang perlu tertanam di dalam kehidupan kita. Karena yang pertama, hari-hari yang kita jalani, yang dijadikan Tuhan, itu adalah yang terbaik diberikan oleh Tuhan buat kita. Hari-hari yang kita jalani, itu adalah yang Tuhan jadikan. Dan itu yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, karena sukacita itu baik untuk kesehatan jasmani kita. Sukacita itu baik untuk fisik kita. Untuk membuat tubuh kita dalam keadaan baik. Sukacita itu ternyata punya pengaruh yang cukup besar. Makanya di dalam kitab Amsal menuliskan di sana bahwa hati yang bersukacita, hati yang bergembira, itu punya kekuatan untuk membuat tubuh, membuat fisik kita, jasmani kita menjadi sehat. Sukacita, bergembira, itu ternyata punya kekuatan yang besar untuk membuat tubuh saya dan saudara mengalami kondisi yang sehat. Kalau ada sakit, tubuh kita terobati karena sukacita. Karena kita bersuka cita. Dan yang ketiga, yang penting adalah karena keselamatan yang Tuhan berikan. Ini sebuah alasan untuk saudara dan saya tidak bersuka cita. Untuk tidak bersuka cita. Inilah alasan yang harus tertanam di dalam kehidupan kita. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu punya nilai yang lebih besar dari semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Nah, maka dari itu Paulus mengingatkan dan Paulus meminta kepada kita, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita melihat apa yang mungkin saat ini sedang terjadi, kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua sepakat bahwa setiap apa yang Tuhan anugerahkan, semua apa yang Tuhan berikan kepada kita, hari yang kita jalani, tubuh kita, bahkan keselamatan, itu adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Dan tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Tidak bisa kita dapatkan sekalipun kita memiliki harta kekayaan yang banyak. Tidak bisa kita dapatkan sekalipun kita mendapatkan kedudukan yang baik. Tapi semuanya Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ini menjadi sebuah alasan kenapa kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dunia punya prinsip begini. Bersukacita itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika apa yang menjadi keinginan kita, itu semua tercapai. Dunia punya prinsip, saya, saudara akan bersukacita ketika apa yang menjadi keinginan kita, semua terpenuhi. Itu prinsip dunia. Tetapi apa yang firman Tuhan ajarkan, prinsip daripada Tuhan, dikatakan di sana, kalau boleh saya bacakan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Prinsipnya sudah bertolak belakang, sudah berbeda. Tuhan berkata, kamu harus bersuka cita, maka apa yang diinginkan oleh hatimu, itu akan diberikan kepadamu. Kalau dunia berbeda. Nah, maka dari itu Tuhan mengajarkan kepada kita, terutama yang terpenting adalah kita bersukacita. Sukacita itu adalah sebuah ekspresi dari kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk ekspresi di mana kita menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita bersukacita.
persoalan boleh ada. Tetapi kita harus terus bersuka cita. Karena sukacita itu adalah baik buat saudara dan saya. Sebagai ayat yang terakhir, dan ayat ini sangat terkenal. Dan biar ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hari-hari yang semakin sulit. Kita menjalani hari-hari yang semakin berat saat ini. Di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Sekalipun seolah-olah apa yang ada di sekitar kita terjadi, itu tidak baik buat kita. Seolah-olah merugikan kita. Tetapi tidak mengurangi saudara dan saya untuk kita tetap bersuka cita. Tidak membuat saudara kehilangan sukacita. Habakuk berkata, aku akan tetap bersorak-sorai. Aku akan tetap beria-ria di dalam Allah. Karena dia yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Ajarkan kepada kami Tuhan. Kami tahu persoalan datang silih berganti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu sangat baik. Di mana Engkau mau mengajar, mengingatkan kepada kami. Agar jangan sampai persoalan yang datang dalam kehidupan kami, kesulitan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, membuat kami kehilangan sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, tolong kepada setiap kami, agar sukacita terus Tuhan tambahkan di dalam hidup kami. Dan itu menjadi sebuah keputusan yang harus kami lakukan. Seberat apapun, sebanyak apapun persoalan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengambil keputusan. Untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Bersukacita karena Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kami kehidupan. Yang punya nilai lebih daripada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sehingga dimanapun kami berada. Dan apapun yang sedang terjadi di sekitar kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap bapak-bapak yang ada. Jadikan firman-Mu itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami seolah-olah mulai kehilangan sukacita, kami boleh diingatkan kembali dan kami dibangkitkan kembali untuk bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tentunya kita bersyukur biar kita memohon anugerah Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah menjalankan, kita mengikuti ibadah, biar berkat Tuhan itu boleh memenuhi dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita di sore malam hari ini. Mari kita kembali akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan dan pimpinannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur berterima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang ibadah yang kami boleh jalani. Sepanjang ibadah di mana kami boleh merasakan bagaimana Tuhan itu nyata bekerja dalam kehidupan kami. Melewati setiap puji-pujian yang kami naikkan. Melewati setiap pemberitaan firman-Mu. Biar itu boleh membangun setiap kehidupan kami. Mengajar kepada kami Tuhan untuk menjadi setiap pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi bapak-bapak yang semakin dikuatkan kerohanian kami di dalam Engkau. Untuk kami melewati masalah-masalah, persoalan-persoalan, kenyataan hidup yang semakin tidak mudah untuk kami jalani. Biar apa yang sudah kami kerjakan di sore hari ini, itu yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Bahwa sesungguhnya, bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu memimpin, Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami berdoa,
Apa yang menjadi pekerjaan bapak-bapak yang ada. Apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan mereka buat berhasil, buat beruntung, pertemukan dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk memberkati setiap bapak-bapak yang ada. Dan kami meyakini Tuhan, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kami. Engkau akan selalu membukakan jalan. Engkau akan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Demikian bapak-bapak yang ada di Hagios Family. Hamba berdoa, berkatilah mereka. Berkati kebahagiaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Dan kami meyakini bahwa apa yang mereka nikmati itu juga boleh tersalurkan. Itu juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, turunlah berkat-Mu Tuhan. Buat setiap bapak-bapak yang ada yang mengikuti ibadah pria malam hari ini. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, oleh penyertaan kuasa Roh Kudus, itu boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami berjalan, ketika kami duduk, bahkan ketika kami sedang menangis ataupun tertawa, anugerah, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kehidupan kami. Orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengasihi Engkau. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.